Yang 3 milik tetangga. Halo guys, ini di rumahnya Mas Imam Januar. Lagi banyak tamu ini guys. Ada yang dari mana Pak? Pak Huda tadi? Dari mana yang jauh? Magelang? Magelang. Dari Magelang ini. Jauh nih. Ini Medan ini. Oh ini Medan. Bapak ini Medan. Palembang. Palembang. Bapak. Ah, saya orang sini. Dari Palembang ini. Mas apa Mas? Mas Dedi. Ini rumah Mas Imam Januar, YouTuber sukses Bondowoso ini, yang punya penghasilan ratusan juta ini, 250 juta per bulan. Ayo Pak, tak laku boleh Pak. Tali boleh. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya, Mas Imam Januar. Nah, semoga pemirsa yang menyimak video saya kali ini selalu diberikan kesehatan tentunya. Yang sedang sakit semoga segera sembuh ya, dan yang punya hutang segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke sobat, jangan lupa ya, selalu kontrol gas kompor Anda supaya Anda nyimak video saya lebih tenang. Yuk cek it out. Ada ujungnya. Ucur gemburnya. Senang kan kayak gitu. Ngapain kok suruh cek kompor gas Anda kan nggak? Iya. Terima kasih bos. Sekarang tak contoh. Saya bekerja toko ya kan, tapi waktu yang sangat minim, saya akhirnya mencoba cari penghasilan tambahan sampingan lah dari YouTube. YouTube dan akhirnya berhasil. Alhamdulillah, dari belajar otodidak karena tidak ada yang mengajari saya, ya akhirnya saya terpaksa dengan cara-cara saya sendiri. Alhamdulillah sukses. Nah terus berapa orang anak sini yang sampai rekrut? Kalau dan berapa berhasil? orangnya sampai saat ini sudah mungkin lebih 100 orang sudah menjadi kreator semua. Sekampung. 100 orang, satu kampung itu dari kreator, dari mak-mak sampai Mak-mak, Pak Haji-nya itu jadi dengan karakter masing-masing. ya sesuai. Dan sudah gajian semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi misalnya kalau ada orang dari luar Bondowoso, dari misalnya dari Jember, dari Sulawesi, mau belajar ke sini boleh Mas? Boleh sekali. Apa ada kelas-kelasnya gitu? Ya, nanti saya bagi kelas. Itu kelasnya bagaimana? Jadi kelasnya itu nanti secara offline kebanyakan. Ya kebetulan ini ada tamu juga dari Palembang, dan juga dari Bekasi, dan juga ada tamu dari yang datang mana? Magelang. Oh Mas ini ya Mas? Ya, Magelang. Jadi Mas itu tidak pelit ilmunya Mas ya? Nah, cuman saran saya untuk pemula ya, pesan singkat yang padat. Jangan instan, butuh proses dari. Jadi harus sabar. Ya, harus tipnya adalah semangat, sabar dan yakin. Harus yakin. Kemudian jangan pernah worship, jangan pernah untuk share video yang tidak benar di tempat yang salah. Jadi pokoknya kita upload video yang bermanfaat, fokus udah mantap itu dah. Gitu. Jadi kuncinya simpel ya Mas ya? Simpel. Ya. Yang paling penting adalah tentukan dulu mindsetnya dulu kalau itu apa. Terus masa depannya kedepannya gimana? Mau dibawa kemana ini? Masa depannya ya anak-anak Mau ini, dibawa kemana kedepannya? ya selain kedepannya ini maksud saya gini, tujuan utamanya untuk mengapa saya angkat ini booming karena dia menjadi motivasi untuk masyarakat luas. Dimana saat ini lagi banyak oleng karena masa pandemi, insya Allah dengan peluang YouTube kita bisa hidup lagi, ngangkat lagi. Dan kemarin sudah sempat viral masuk SCTI. Ya alhamdulillah. Jadi itu salah satu upaya media untuk memberikan inspirasi bagi masyarakat yang luas. Itu semoga bermanfaat untuk Anda yang ingin jadi YouTuber. Salam sukses. Amin. Terima kasih Mas. Amin. Terima kasih Mas Januar. Buat teman-teman yang dimanapun berada, sama Mas Imam Januar ini orangnya terbuka guys, teman-teman. Orangnya terbuka. Kalau jenengan mau belajar, silakan datang ke rumah. Sampai enggak betul? Aku spesialis. Ada pendimu dari mana tadi? Tadi saya ngundang. Apa ya? Sabar Yang calon YouTuber yang Jember, Ya. Situ Bondo, Besuki, terus masuk Bondowoso.
Yang Bondowoso saya. Terus yang itu juga Pak Lurah. Maksudnya saya punya buat grup saya. Oh, grup. Diundang ada beberapa calon gubernur dari Sumsel, juga 2 orang. Yang Bondowoso banyak masih ada acara semuanya. Masuk Pak. Iya, salam sini Mas. Masuk dah sini, enggak apa-apa. Pun. Saya buat Satu tujuan, Pak. cuman Kenapa? Satu tujuan. Satu tujuan. Itu rata-rata ada yang masuk ikut kelas belajar privat ya. Ada orang cuma datang sharing. Saya bebas saya gitu. Cuman kan ada juga itu dari Palembang datang. tadi ada dari Lampung WA saya. Iya, Lampung banyak. Gimana ini kalau saya mau belajar? Oh ya harus datang ke tempat. Kebanyakan saya kan kalau secara online bisa. Bisa juga. Cuma Caranya gimana? saya via TeamViewer sama via call. Cuman bukan aneh sih, susahnya itu ketika mereka nggak ngerti. Saya susah saya mau jelaskan. Nah kalau langsung kayak gini ya. Dan saya bukan mencari uang itu melalui dengan cara seperti itu. Dengan cara istilah buka kelas ya. Karena sudah permintaan banyak orang, ya kan? Karena banyak orang itu yang butuh. Kalau saya kan rencanakan punya sendiri ya sudah cukup. Belum saya jawab Mas. Dari Lampung tadi saya kan undangan saya itu tak bagi ke YouTuber amanah, YouTuber berbagi, ada YouTuber pemula. Jadi ada 5 grup yang saya masukkan semua, diundang di sini semua. Ternyata gimana kalau dari luar Jawa? Caranya gimana? Itu belum saya jawab. Saya nunggu jawaban dari jenengan maksudnya, dari sampean. Jadi yang saya sebutkan tadi itu Pak, memang Kalau luar Jawa itu caranya gimana? kebanyakan sih dari Samarinda datang kalau memang itu niat benar ya. Cuman saya kan kasihan juga, apalagi jauh, ya kan. Ya kan bisa nginep di hotel Asri Tape. Kalau punya uang, kalau nggak ada uang, Jadi kan kasihan. Kan kasihan, tapi ada niat, tapi dia nggak ada uang. Nah kan membebani ke mereka. Nah, saya mengusahakan bagaimana secara online ini bisa maksimal gitu. Masih saya gali caranya. Secara langsung tak berikan nomor sampean atau yang langsung ini? Eh, Yang maksanya sering miss call ke saya. kalau nomor saya ini Tidak usah. jangan dulu, karena nanti takutnya banyak Pak. Soalnya saya juga di sini bosak nih Pak, nggak saya buka. Bosak. Iya beneran Pak. Maksudnya online itu gimana? Online ini Yang luar Jawa, khusus luar Jawa. pembelajarannya ya khusus luar Jawa. Pembelajarannya via Zoom atau apa Oh, kayak punya Zoom juga ya? Insya Allah nanti saya usahakan. Kalau kemarin Oh. Jadi gini, tadi saya belum selesai ya untuk masalah jadi seorang YouTuber. Gimana? Nah, jadi Supaya kan sukses kayak gini ya, kayak sampean. nah, sukses itu adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan dengan proses. Tidak ada sukses ini seperti membalikkan telapak tangan. Tidak ada. Itu bukan sukses. Itu hanya sebatas apa ya? Anggaplah contoh pada orang mau pengen punya YouTube dengan cara beli gitu kan. Nah, saya sering ditawari beli, ada beli subscriber, ada beli jam tonton atau jam ada yang 300 per 1000-nya. Itu termasuk orang-orang yang menjadi sesat. Subscriber tahu sampai apa? Pelanggan, penggemar, penikmat, pengikut, ya kan? Bisa sampean misalkan pengikut sampean itu dibayar jadi pengikut saya, dipaksa kan? Nah kebanyakan yang mereka tawarkan jasanya itu adalah subscriber yang dibuat oleh robot, jadi bukan orang asli. Kayak saya bikin email nih, bikin 10 email, per email bikin 10 channel. 10 email berarti 100 channel. Saya subscribe punya sampai satu-satu dah. Dapat dah 100 saya. Itu robot. Tapi begitu ngupload, nggak ada yang nonton. Ya karena robot. Beda dengan memang asli. Sama kayak sampean suka nonton YouTube. Suka kan? Dari start play, jangan lupa subscribe guys, like guys. Tapi kontennya nggak sampean suka, subscribe nggak sampean. Ada video orangnya tidak minta subscribe, tapi ada nilai manfaatnya di sana.
menghibur. Subscribe enggak saya? Orangnya nggak minta subscribe. Nggak usah disuruh subscribe. Subscribe lah. Berarti subscribe itu datang bukan kalau dipaksa. Dan subscribe itu jangan dicari. Itu salah besar. Mau cari kemana kan? Iya kan? Itu salah. Video senang ditonton. Pasti Masih subscribe. Bondo aku Bondo Bosan apa? Jadi buat channel YouTube ini Betul. sama seperti buat toko lah. Kita channel itu tokonya, tokonya mendereng apa ya, catnya udah bagus ya kan. Oke. Tapi isinya ini adalah video. Nah sekarang tokonya ini isinya cuma 1-2, kira-kira dapat duit nggak? Ya Nanti kan boleh. channelnya ada, videonya sedikit, nggak ada penonton di atas. Tapi tokonya kecil, isinya banyak. Apa enggak? Yang punya saya ini gini, nanti saya mau belajar ya. Yang pertama tadi ditegur oleh sampean, Iya. nama YouTube terlalu panjang. Nanti tak kurangi, tak pendekkan ya. Yang pertama. Jadi membuat nama channel YouTube itu memang simpel tapi ada maksudnya. Pertama, sebelum menentukan nama, kita cari searching di YouTube dulu. Setelah cari, filter khusus channel saja. Dari kata kunci ini yang muncul ini berapa biji? Udah ada apa belum? Kalau sudah ada ya kita hindari. Kita cari yang lebih unik lagi, yang mudah diingat orang. Kemudian itu jadi kan biar apa ya Pak? Orang itu mudah ingat. Banyak unik. Gitu kan. Kalau misalkan mau bikin channel, nama channel Indosiar, nah, kita bikin Indosiar udah ada kan, jadi percuma. Terus yang kedua tadi Terima kasih. menyembunyikan Sudah, saya sudah. belum Coki, paham. coki. Terus masalah apa katanya algoritma masih CEO terus dan lain-lainnya saya belum paham juga karena saya masih pemula, masih Nggak belajar. Wajib Jadi- tahu dasar tapi Pak, ya kan? Wajib tahu dasar. Intinya begini, yang dikatakan dasar itu kita harus mengkonsep dulu, bukan asal-asalan bikin video diunggah. Nanti dapat 1 minggu setak sampean, apa lagi yang mau diunggah? Karena tidak memikirkan di awal. Makanya saya tanya, mindset sampean terjun ke itu untuk apa? Ya, untuk Memindahkan memori. bukan untuk kayak tadi sampai apa? Kalau saya pribadi cari duit Pak. Iya cari uang, cari uang. Bukan hobi dulu baru cari uang, beda. Cari uang dulu baru hobi, beda. Cara kerjanya beda. Kalau saya terus terang, karena saya bosan melarat Pak ya. Semua orang nggak bosan melarat beneran. Karena saya juga pekerja toko, karyawan toko sebelum itu. Di mana? Di Bondowoso, di Timur Sahara. Ya, tahu kan Timur Sahara? Sahara, Pak. Sahara Di sana. Sahara barunya. 13 tahun dari 2006 sampai 2019. Saya kenal YouTube 2017. 2017 September baru saya dapat gaji pertama dari Berapa YouTube. itu? Gaji pertama dari YouTube itu kalau tidak salah seingat saya 42 juta gaji pertama saya. Itu pun saya nggak percaya karena waktu itu belum masuk rekening kan, tapi setelah masuk saya baru percaya. Dan zaman waktu itu saya paling besar pegang uang 1 juta. Itu berapa gede sudah, Pak. berapa bulan, berapa tahun baru 42 juta itu? 42 juta itu ya Berapa baru bulan? Berapa tahun? berapa bulan enggak? Bulan itu dari saya fokus dari bulan Juni. Juni, Juli, Agustus, September 4 bulan dapat 42. Karena masih nunggu aksen itu kan. Nah, sampai lambat laun, tapi saya Itu tunjukkan berapa video? jumlah video waktu itu kurang lebih 100-an. Karena mudah bikin videonya waktu itu. Gaji segitu tuh berapa subscriber waktu itu? Subscribe bukan hitungan untuk gaji, Pak. Viewer. Viewer. Viewer dulu dan viewer sekarang beda. Karena kalau yang peraturan baru, walaupun viewernya besar, tapi video yang jutaan tonton tidak ramah iklan, dia ada dapat Iya. duit. Berarti ada selama iklan. Betul. Bukan Pak, mohon maaf ya. Bukan saya menggurui, saya masih pemula ya. Betul. Masih belajar. Kalau peraturan YouTube itu 1000 subscriber 4000 jam tonton, bukan jam tayang tapi jam tonton. Apa betul itu seperti itu? Nah, Apa jam tayang Pak, yang bukan jam nonton. Jam nonton, jam tayang kan sama saja. 4000 jam. Beda kan? bahasa Iya, aja. paling Jadi jam sama
1000 subscriber. Nah, Apa peraturan yang baru seperti itu? ya, pertama waktu saya 2017 itu tidak ada syaratnya. Bikin sekarang langsung ada dolarnya. 2017 November itu mulai ada syarat, yaitu 10.000 viewer baru bisa dimonetisasi. Penayangan. Di 10.000 kali ditonton orang dari satu video. Satu video 10.000 sudah bisa ditonton, sudah ada iklannya. Nah, terus sampai 2018 Februari terbentuklah syarat yang baru, 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Itu dari 2018 Februari. Dan saat ini ada 4 syarat untuk bisa menghasilkan uang terbaik. Apa saja? Dari belum sebulan ini. Iya. Yang pertama 1.000 pengikut atau 1.000 subscriber. Yang kedua 4.000 jam tayang. Kemudian yang ketiga channel kita tidak nol pelanggaran, berarti tidak ada pelanggaran berarti kan, nol teguran. Nah, teguran di YouTube ada 2 pelanggarannya. Pelanggaran apa saja? Yang pertama pelanggaran hak cipta. Hak cipta ini contohnya kita pakai audio orang lain, musik orang lain, backsound orang lain, mencuri video orang lain, di-download, diedit, diunggah lagi, kemudian sama pihak YouTube ditekan, dihapus, atau pihak pertama meminta YouTube untuk menghapusnya, akhirnya kena teguran. Kalau cuma pelanggaran itu berbagi gimana? artinya di monetasinya terus penghasilannya dibagi kan gitu. Nah, itu Maksudnya beda. bagi hasil. Bagi hasil ini biasanya orang-orang atau channel yang sudah besar, nah yang sudah dinaungi oleh perusahaan. Nah kalau masih perorangan, mereka tidak mau berbagi, adanya dibunuh, dilaporkan dan dihapus. Akhirnya kena teguran nih, 1. Nah, ini Teguran 1 ini masa hukumannya 3 bulan. Udah lewat 3 bulan bersih lagi. Kalau belum bersih kena teguran 1, kedua, ketiga, siap-siap channel kita akan permanen, dihapus secara permanen. Saya pernah kena teguran. Saya mencoba. Iya. Kan Gak apa-apa ya. Coba lagunya Ramai-Ramai yang terbaru saya unggah, dikirim oleh WhatsApp. Iya. Diunggah sama saya. Pas ada teguran dari YouTube, pakai bahasa Inggris. Iya. Terus video saya terhapus otomatis. Iya. Kata itu Pelanggaran. kalau sekedar peringatan itu Kalau sekedar peringatan beda. Klaim hak cipta. Berarti video itu bisa diunggah, iya kan? Tetapi pendapatannya masuk ke penggugatnya. Jadi skema YouTube itu begini Pak, segitiga, ya segitiga. Yang pertama ini adalah kreator, di atasnya ada YouTube, yang ini ada pemirsa. Ya. Kreator harus tahu kemauan YouTube. Kemauan YouTube hanya butuh video original dan tidak melanggar. Yang pemirsa butuh video yang menghibur atau bermanfaat. Nah, maksud saya sebagai kreatornya kan, YouTube hanya butuh video yang original dan tidak melanggar. Pemirsanya butuh video yang berfaedah, menghibur, mengedukasi. Kita sebagai kreator jangan egois, jangan ngalahkan kompetitif, harus mengikuti kemauan mereka ini. Itu aja. Beda dengan channel personal tadi. Ucok baba sulit, walaupun mau ngupload juga balik. Balik ya tetap ditonton. Karena udah public figure. Public figure beda dengan kita. Jangan meniru artis, tapi buatlah artis yang tidak bisa bikin kita bikin. Ya, contohnya kayak konten kesehatan, cara pijat, refleksi untuk mengatasi asma. Gak usah modal Pak, tapi penikmatnya banyak, kontennya abadi. Minta ngaji misalkan, bacaan Al-Quran supaya rezeki semakin deras, amalan supaya cepat lunas hutang. Kira-kira banyak nggak yang mau? Ya, mohon maaf ya. Sebelum dilanjut. Sebelum dilanjut, kemarin sampean itu yang masuk RCTI ya, Kampung YouTuber yang Desa Rawa.
saya unggah ke YouTube saya. Mohon maaf Ya saya. tidak apa-apa. Kalau itu bukan urusan hak saya, Pak. Iya. Urusannya sendiri. Dan saya unggah, Ya. ternyata yang nonton itu sudah hampir 500 sampai sekarang. Iya, karena ada kesamaan. Re-upload berarti ini. Re-upload. Ya tidak akan diterima nanti. Ya, jadi Dan enggak, saya kan butuh cuma Subscriber. kayak butuh jam tonton atau jam tayang. Jam tonton. Tapi Nanti maksud mau saya dihapus. akan tidak dipublikkan. Nah, tidak dipublik atau dihapus jam tayang akan Secara otomatis. kan capek. Lebih baik berangkat dari nol original. Insya Allah cepat. Nggak sampai Saya 1 kan- bulan ada. Kemarin tadi juga datang dari Nabi saya. Nggak sampai 1 bulan bonek. Subscribernya udah 4.000. Subscriber. Saya mencoba yang punya sampean yang seperti di kampung itu yang menampilkan mobil-mobil itu saya langsung yang nonton sampai hari ini sudah yang ditonton cuma durasi 2 menit. Ya, Mas, di dalam Mas. Iya, ada bawa. berarti intinya itu kita harus menentukan tema dulu, Mas. Betul, yang paling susah menjadi kreator YouTube adalah ide konten. Kalau kita asal-asalan nanti juga kami stuck. Bingung ya. Sampai nge-vlog. Sekarang kalau nggak ada hujan, misalkan ya udah mau vlog kemana? Bingung. Ya, kan? Tidak menentukan ide kontennya. Kita udah tahu kategori YouTube itu kan. Ada hiburan, musik, olahraga, cara bernegara, pendidikan. Nah, tapi yang mana yang kita mampu, yang kita bisa. Mungkin saya kan dari sampean itu konten yang memindah data kira bukan saya pertama awalnya gitu. Contoh ini ya, contoh. Kepingin Ini salah satu konten kreator yang nggak punya ide tapi memanfaatkan lingkungan sekitar. Amit ini. Saya punya tetangga, jadi tukang setel, iya kan? Daripada saya nggak ada kerjaan, saya ikuti, jadi setel. Cuman kayak Itu gini. sampai yang di Bukannya saya. Channelnya orang itu. Misalkan. Oh, bisa. Cuman kayak gini. Berarti memanfaatkan sekitar kita. Kamu manfaatkan lingkungan sekitar. Ada yang Semua isinya ini berapa Pak yang nonton Pak? Dan semua videonya tentang apa? Circle semua itu. Circle semua. Saya tanya pakai modal apa enggak? Ya. Susah apa gampang? Karena itu temanya sudah ditentukan. Nah, sudah menentukan kan? Menentukannya dari mana? Memanfaatkan Iya, iya. lingkungan. Ya, mohon maaf kalau kontennya bermacam-macam gimana? Seperti saya ada Saya bilang musik, membuat ada channel YouTube sama seperti membangun toko, membangun jualan. Kalau misalkan toko ini setiap hari jualan hijab, kerudung, gamis, mulai banyak pembelinya, ya kan? Kemudian dapat 1 bulan dirubah jualannya, jualan lontong. Ya apa Pak? Bingung. Akhirnya dan subscriber kalau kayak calon-calonnya sampean ini mereka subscribe bukan karena melihat channelnya tapi karena videonya Dagangannya. dan dagangannya. Oh, berarti gini, Mas. Aku tak ambil lontong. Oh, lu kon dulu. Nah, ini Mas. Ya, tadi Mas Imam ini menyampaikan kalau musik-musik ada hak Cipta. cipta, klaim Ya. hak cipta. Betul. Apakah itu bisa katanya teman yang sudah mulai kemarin Bisa. audionya dirubah, apanya yang dirubah? Walaupun Apa musiknya dirubah, apa Kemarin- lagunya yang dirubah? kemarin dan saya menjadi pop atau reggae. di aransemen lagi itu ya. Iya. Ini Pak, yang menjadi permasalahan kemarin itu masalah syairnya. Pencipta lirik lagu kan ada penciptanya. Itu yang diberatkan dan semenjak tahun kemarin diterapkan undang-undang barang siapa yang mengcopy menggunakan syair lagu lirik lagu tanpa seizinnya jika dilaporkan ke ranah hukum dendanya 300 juta. Dan kalau kita mau pakai orang itu lirik itu kita wajib izin. Izin ya, Izin. yang pencipta lagu. Penciptanya harus memberi royalti. Kalau kita mencuri hasilnya untuk kita makan, dia nggak tahu sampai lebih paham dari hasil mencuri untuk dimakan. Oh silahkan kamu sendiri dah, ya kan?
Kalau saya kan mencari yang paling aman. Saya membuat konten YouTube itu bukan hanya dinikmati untuk dirinya, tapi untuk di akhiratnya. Mas. Ya, dari mana yang tadi WA? Oh iya, masuk Masuk ke kabeh iki iki. Masuk aja, Mas. Ih, kok cendol mau nang. Dalam hak cipta tidak bisa lihat, tidak usah ditolerir. Jangan, Tidak usah. jangan cari konten Kalau yang sudah kadung-kadung gimana kan saya? Kalau saya mendingan diperbaiki buat channel baru aja Mas. Buat dimatangkan channel ini akan mengunggah konten ini ke depannya. Sudah nggak usah tolak-tolak itu. Caranya kalau buat konten baru lagi, soalnya saya Channel lagi, satu email bisa banyak channel. Emailnya dipakai channelnya jangan beda. mau beda. Oh boleh. Oh, boleh. Bukan boleh ya, memang saya begitu. Satu email banyak email. channel. Tapi sandinya beda, Mas ya. Nah, sendinya sama. Sama, Kalau sama. sendiri kan emailnya. Email, kemudian begitu buka YouTube kan sudah ada akunnya, itu namanya channel utama. Itu yang nggak saya isi apa-apa. Dari depan lagi berarti. Yang saya isi adalah channel bisnisnya, membuat anakannya. Saya pikir satu channel Satu email. Satu email banyak channel. Kalau satu HP banyak channel boleh. Sangat boleh. Oh iya. Satu nomor HP maksudnya Mas? Satu nomor HP Bisa bisa ya? untuk 6 channel. Oh maksimal. Tidak banyak. Ya, channel. Itu satu Satu email. Satu HP. Enggak, Satu HP satu channel. Satu HP banyak channel, satu email. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh. Nah, ini tanggung kan bisa. jadi kelihatan kan juga subscribernya berapa, waktu tontonannya berapa. Di kreatornya ya. Hidup sendiri. Kelihatan. Mas kalau ini berusaha terus pokok permasalahan saya Mas. Iya. Sekalian. Gimana? Saya kan sudah iklan. 1000 lebih. Terus habis Sudah itu monet. sudah monetasi, verifikasi Identitas? identitas sudah upload, bahkan sudah dapat PIN? 3 digit, Pin. PIN sudah. Tim juga. Terus Kan 3 digit kan sebelumnya kan PIN dulu ya. kalau oh iya itu. 3 digit rekening ya. Sudah, Ya. sudah masuk. Nah, cuman Terus setelah saya dapat ini 1 bulan ini kalau dapat 1 minggu, itu kan nggak ada. terus saya di Email. monetasi ada perlu verifikasi lagi. Di Verifikasi. langkah kedua, monetasi di langkah kedua, langkah Error. awal, ya error. Alasannya Perlu verifikasi gitu loh. Boleh verifikasi ulang, Pak. Verifikasi apa? Oh, bisa. Ya itu saya nggak paham dari coba masalah itu. buka settingan lagi, Pak. HP-nya sampai buka. Dilihat kok sama Tulis Iya, apa? punya beda. Coba juga apa? Insyaallah ada. Iya, Masuk, Pak. Ada apa, Pak? Kalau menurut sampean gimana banyak saya? Buat channel lagi atau dilanjut? Atau namanya dikurangi? Kalau saya karena channelnya udah amburadul ya kan. Iya. Kalau saya bukan channel baru, Pak. kebetulan konten saya masih konten dakwah dan sholat. Itu bagus, Pak. Abadi itu, Pak. Iya, salah kata. Nama channelnya apa? Hadi Pro Booker. Hah? Hadi Pro Booker. HD Pro Booker. Pro Booker ya. Iya. Oh, ini kan namanya hati, berarti ya. Oke. Hadi Pro Booker berarti. Rp16.000 nih ya. Ini Pak ya? Iya. Sudah buat sejak 2017 September. Baru sampean berarti. Ya kurang lebih. Isi sampean. Saya 2018. Saya September itu ya. Cuma isinya macam-macam. Ya awalnya tes coba. Emang Kontennya- awalnya nggak tahu kan. Wedding ya. Nah, bikin itu bikin nyuting ya, kerjaannya nyuting. Cuman kalau dilihat yang paling laris di sini tetap lucunya lawak syukur Iya. sama sholawat tawasul Habib Soleh Kani. Habis itu jauh dah. Bikin itu kan karena penonton
ada manten dari Jakarta, dia nggak kesempatan, akhirnya minta dia kirim YouTube gitu, oke gitu. Tapi itu nggak saya mau netes, nggak apa-apa, nggak boleh. Yang mana? Meeting itu, karena kena klaim ya. Iya jelas. Boleh sih nggak teh? Karena musiknya Tapi aku punya musik. Maksudnya kalau tanpa lagu nggak ada lagu. aman. Yo, kalau tambah lagu kan mantannya kan kecewa. Bukan. Di sini dia apa Bukan, gitu? maksudnya cuma di video. Tapi sampean izin Pak. Izin. Soalnya ini ada kejadian ya. Tukang syuting. Iya. Nah kebetulan diunggah ke YouTube-nya. Nah di salah satu yang di shot bahwa itu ada apa istri, entah itu istri keduanya atau gimana masuk ke diunggah. Nah rame lah. Saya izin karena dia jauh tempatnya mau kirim, nggak usah Pak, saya kirim ke YouTube kayak oke wes. Tetap saya izin. Wajib tuh. Wajib izin. Soalnya kan hak orang lain. Orang lain, karena kita sudah dibayar. Saya sudah dibayar. Pak ada 25 Pak, nanti enggak terus. Hati sih. Aku ya sini. Pakai saja. YouTube-nya pakai saja. Langsung connect Pak. Saya gratiskan di sini Pak. Ini Pak. Waduh, kalau pakai data ya. Kan ngomong kau. Mas sudah mas, minta tolong mas. Oke, Sudah matikan katanya. siap. Sudah lama belum. Ya Pak. Pakai tripod aja nggak apa-apa biar nggak capek sampean. Oh, saya taruh sini aja, Pak. Udah di sini terus di Oh, siap. saya dulu nggak pakai tripod, pakai botol plastik saya. Saya tripod kemarin beli 35, 40. Saya pakai Pak, pakai botol plastik kalau saya dulu. Yo Pak, lain kali. Iya. Botol plastik saya potong straight. Error. Oh iya. Sampai jadi jalur 3E ke akhir. Enggak, ini mau di on. Apa dari segala Sambil santai saja. Kok udah selalu mau tinggal Pak. tinggal tahu calon yang kali ini. Cidok, kamu Cironggo kan ke Sumbar yo. Jembatan Cironggo kan ke Sumbar. Mas foto dulu mas. Ya. Foto sama mas Imam. Oke, monggo. Foto biasa. Oke. Saya ikut juga. Ya, belakang mas ini. Enggak Pak. Sekalian. Ayo mau. Ya, kamu tuh namanya Cara-cara yang paling mudah. Nah, sebelum menentukan ke tema ide, yang paling susah kan bukan hanya ide. Ide ini muncul karena pertama harus diikuti hobi. Kalau bukan hobinya, kita mengerjakan sesuatu bukan hobi, males nanti itu. Pasti. Saya misalkan nyuruh Pak Leman konten mancing rame, sampai nggak suka mancing. Akhirnya males, terpaksa karena terpaksa. Akhirnya ya gimana ya, salah satu. Umpama saya ini kan MC, penyanyi lah. Itu dimasukkan di YouTube bagus nggak? Bagus, nanti tinggal kita nanti ini kan Katanya belum selesai saya kan. Iya. Oke, hobi ya kan, hobi yang akan diikuti menjadi sebuah ide konten. Nggak punya hobi, ya kan, nggak punya hobi, passionnya apa, nggak punya, manfaatkan lingkungan sekitar, bisa dijadikan konten. Misalkan nih, kayak emasnya kan kerja di furnitur. Di furnitur kan banyak barang-barangnya itu. Manfaatkan. review itu ya. Memanfaatkan lingkungan sekitar. Tetangga punya peternakan kambing, samperin di review kambingnya. Memanfaatkan lingkungan. Tetangga punya kerajinan ini, bikin ini, di review. Teman tengah. Nah, apa kayak gitu. Enak kan Pak? Iya. Nah sekarang sudah kita menemukan ide kontennya, kemudian juga pilih siapa kira-kira target saya. Penontonnya. Penonton YouTube itu dari umur 13 tahun sampai 65 tahun. Ada laki-laki, ada wanita. Kita mau target siapa? Kalau mindsetnya cari duit, kalau kita berjualan, jualan pupuk nih, targetnya siapa? Petani. Petani. Kalau jualan sembako, Semua. Rumah tangga, ibu rumah tangga seperti itu. petani. Juga target kalau jualan sembako. Kayaknya kurang banyak minat. Masa petani nggak beli rokok, nggak Oh, beli iya. sembako kan 9 bahan pokok Pak. Termasuk rokok ya. Ya, termasuk rokok, beras, petani masa nggak beli? Iya. Tetap beli kan. Nah sekarang kalau sama-sama cari duit, tujuannya cari duit, jualan apa kita? Jualan kita. Jualan sembako kan, yang memiliki masa pasar luas. Ada dibutuhkan tiap hari. Ya. Oh iya sebentar. Terus ya. Dulu.
Mindset yang orang ingin hanya iseng-iseng atau sebatas mindahin memori handphone karena penuh, dipindah ke situ. Kalau kita mindsetnya cari duit, itu sama dengan saya. Kenapa saya lebih suka cari uang di YouTube? Karena passive income itu yang saya suka. Kerja satu kali, menikmatinya berkali-kali. Nah, kalau sudah tahu mindsetnya, baru kita menentukan ide kontennya. Sampai ide kontennya apa? Nge-vlog. Kalau nge-vlog, kalau saran saya, kalau bukan public figure, mendingan kita hindari nge-vlog. Yang jelas yang nonton paling saudara sama temen cuma beda dengan public figure. Nah, kalau memang mindsetnya cari duit, buatlah konten yang sekiranya itu global. Bukan mencari channelnya, tapi mencari videonya. Itu. Kalau mencari videonya ini kan tepat. Kalau channel personal itu biasanya mencari nama channelnya. Sule, Ucok Baba, Mbak Imwong, Atta Halilintar, kan mereka mencari channelnya. Walaupun isinya Atta Halilintar cuman makan sate, Ucok Baba guling-guling di tanah, Sule jemur sandalnya, ya tetap ditonton. Karena tidak public figure. Betul sekali. Tapi kalau kita mau nge-vlog, mau pakai cara bagaimanapun, mau dimanapun, ya tetap nontonnya paling saudara, tetangga, teman. Nah itu sulitnya biasanya kan menentukan tema. Nah, paling susah menjadi YouTuber adalah tema atau ide konten. Makanya kita harus tentukan dulu mindsetnya apa. Mindsetnya kalau sudah cari duit. Nah, sekarang saya tanya, cari duit oke ya. Pekerjaan mudah sama susah. Iya, sama-sama hasil duit. Pilih yang mana? Katanya. Mudah hasil duit. Pakai modal dapat duit, tanpa modal dapat duit, pilih mana? Tanpa modal dapat duit. Sekarang saya tanya, kalau nge-vlog kira-kira pakai modal enggak? Modal bensin lah, kira-kiranya pergi ke tempat wisata nge-vlog pakai modal. Nah sekarang kalau kita ada yang nggak pakai modal, ngapain mau pakai modal? Contohnya, sampean misalkan dari anggota TNI, contoh cara melatih otot supaya cepat kar, cara supaya cepat tinggi, kan lebih enak, berfaedah, nggak harus tampak wajah. Iya sampean sing pede, sing nggak pede. Nah, itu saya itu nggak pede. Nah, bagi anda yang nggak pede, sekarang mau bikin konten apa? Kalau saya dulunya itu mindset saya memindah data ke Karena penuh. Karena saya di video syuting. Oh, video syuting. Ya sebatas hanya mindahin memori, pindah ke database itu. Karena penuh mungkin Karena ya. penuh. Nah, Kok lama-lama ada iming-iming untuk kuah saja. Sudah Pak. Santai. Keburu enggak? Udah. Sampai keburu. Keburu enggak? ada dulu. Ntar ya. Ntar Mas ya. Ini udah tamu tadi nih, disambung tadi Mas. Tapi kok error. Ada sampai dia. Iya. Iya, ada sampai dia. Oh itu error Pak. Apa? Duduk enggak? Hah? Dokter Rahman enggak ada. Ntar Pak ya. Mas, di dalam aja Mas. Oh iya Pak. Udah ya. Online. Ya. Semua ada. Semua. Ya TV. Ya. Pak, kameranya ditutup dulu Pak. Gimana? Kamera ditutup dulu. Oke. Nah, gitu aja sudah. Pokoknya nanti waktu mau Hah? yang merah tekan lagi. Yang merah tengah. Pak, lihat sini Pak, yang pojok. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau ojek ini Pak. Tidak mulus nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Lagi belajar sama Bang. Ini di rumah Bang Imam Januar, lagi belajar ilmunya YouTube ini. Bagaimana kita YouTube bisa menjadi sukses juga kayak Bang Imam Januar ini.